Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada modul Cisco Routing yaitu materi Network Address Translation atau yang sering disebut juga NAT. Materi yang akan dibahas di sini ada teori NAT, persiapan topologi NAT, konfigurasi IP address, konfigurasi static routing, konfigurasi NAT dynamic, mengamati paket NAT, konsep NAT static versus dynamic, konfigurasi NAT static. Pembahasan yang pertama adalah definisi NAT. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jenis NAT. Yang pertama, full con NAT atau one-to-one NAT. Jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat IP publik itu tanpa batasan. Yang kedua, restricted con NAT. Lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda-beda. Yang ketiga, port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat, symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangannya sendiri. Yang selanjutnya adalah NAT tipe statis. NAT statis adalah jenis NAT yang memetakan satu alamat IP privat di jaringan lokal ke satu alamat IP publik secara tetap, one to one. Pemetaan ini sudah ditentukan dalam tabel NAT sehingga tidak berubah-ubah. Router akan menerjemahkan IP privat ke IP publik sesuai aturan yang sudah dibuat sehingga perangkat di jaringan internal dapat mengakses jaringan luar atau internet menggunakan IP publik tersebut. Tipe NAT dinamis. NAT dinamis adalah jenis NAT yang menerjemahkan alamat IP privat ke alamat IP publik secara otomatis menggunakan beberapa IP publik yang tersedia. NAT ini bekerja dengan sistem pembagian beban sehingga satu IP privat tidak selalu memakai IP publik yang sama. Umumnya, NAT dinamis dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT pool dan NAT overload. NAT system pool. Misalnya, ada 3 IP publik di router. Kalau 10 komputer mau akses ke internet, router akan membagikan IP publik yang tersedia secara bergantian. Jadi, saat kamu akses internet, sekarang mungkin pakai IP publik A, tapi saat akses lagi bisa saja pakai IP publik yang B. Yang berikutnya adalah NAT overload. Misalnya, ada 10 komputer di rumah atau sekolah, tapi router hanya punya satu IP publik. Router akan membuat port yang berbeda untuk tiap komputer saat mengakses internet, sehingga semuanya tetap bisa terhubung meskipun memakai IP publik yang sama. Selanjutnya, di sini saya akan membuat sebuah topologi. Di sini saya akan menambahkan satu buah server, lalu menambahkan satu, dua, tiga, lalu satu buah switch,
dan 2 buah visi. Selanjutnya, kita hubungkan terlebih dahulu dari server ke router. Sini, dari sini ke sini, dari ini ke sini, sini ke sini, lalu dari ini ke sini, lalu ini ke sini. Oke, route ini kita ganti namanya menjadi server. Lalu yang ini kita buat jadi routernya Google. Lalu yang ini ISP. Lalu yang ini client. Oke. Lalu kita siapkan untuk IP-nya. Untuk di interface ini IP-nya adalah 172.16.39.1/24. Di sini 172.16.39.2/24. Di sini adalah 10. Ini kita untuk di sini IP-nya adalah 30.30.30.1/24. Nah, di sini 30.30.30.2/24. Untuk interface gig 0/1 di sini 40.40.40.1/24. Di sini 40.40.40.2/24. Lalu kita buat IP untuk VLAN di sini. Untuk VLAN 60 yaitu IP-nya 192.168.100.0/24. Lalu untuk VLAN 70 IP-nya adalah 192.168.200.0/24. Oke, selanjutnya sebelum kita konfigurasikan untuk di sini kita tambahkan AS-nya untuk di sini. Untuk router Google di sini AS-nya adalah 1 dan untuk ISP AS-nya 2. Oke, pertama-tama kita konfigurasi di router Google terlebih dahulu. Enable config interface range Y0/0 sampai 1 0 shutdown. Oke, kita ke interface G0/0 terlebih dahulu. Kita konfigurasikan IP address-nya 172.16.39.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Lalu kita ke interface G0/1, IP address-nya 30.30.30.1 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita ke router ISP. Oke, selanjutnya kita ke router ISP. Kita ketik 0. Kita enable configure terminal, lalu interface range G0/0 sampai 1 0 shutdown. Lalu kita ke interface G0/0 terlebih dahulu. Kita konfigurasikan IP address-nya 30.30.30.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu kita ke interface G0/1, yaitu konfigurasikan IP address-nya yaitu 40.40.40.1 dan subnet max 255.255.255.0. Oke, kita ke router client, kita enable const lalu interface range G0/0 sampai 1
no shutdown. Kita konfigurasikan IP address untuk di interface G 0/0 terlebih dahulu. IP address 40.40.40.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya kita buat untuk sub interface untuk VLAN 60 dan VLAN 70. Di sini kita interface G0/1.60 lalu encapsulation .1q60 lalu konfigurasikan IP address-nya 192.168.100.1 dengan subnet max 255.255.255.0. lalu kita ke interface G0/1.70 encapsulation .1q70 lalu IP address 192.168.200.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya kita ke switch untuk membuat VLAN-nya. Enable mesti lalu ke VLAN 60 name VLAN 60 lalu VLAN 70 name VLAN 70 lalu X lalu interface FA 0/2 switch port mode access switch port access VLAN 60 lalu X lalu ke interface FA 0/3 switch port mode access lalu switch port access VLAN 70. Lalu kita buat terang untuk interface FA 0/1 switch port mode terang. Oke. Setelah itu kita konfigurasikan IP-nya 192.168.100.2 default gateway-nya 192.168.200.100.1 192.168.200.2 dengan subnet max 255.255.5.0 lalu 192.168.200.1. lalu kita konfigurasikan server 172.16.39.2 172.16.39.1. Oke, sudah dikonfigurasi. Dan seperti itulah untuk konfigurasi IP address-nya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perangkat server di sini, Google dan ISP di sini menggunakan yang namanya IP publik sehingga orang-orang dapat terhubung dengan mereka karena mereka menggunakan IP publik. Berbeda halnya dengan PC-PC yang di sini, mereka itu menggunakan IP private sehingga bagaimana caranya IP private ini dapat terhubung
dan bagaimana caranya IP private di sini dapat terhubung ke IP publik di sini menggunakan klien yang di sini, yaitu menggunakan protokol yang namanya NAT. Oke, seperti itulah untuk analoginya ya. Selanjut, Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Dynamic Routing BGP pada router Google dan router ESP di sini. Oke, kita ke command line interface, enable, const, lalu router BGP 1 karena menggunakan AS1 kita naik board. Nah, naik boardnya di sini berarti 30.30.30.2 remote. Remote AS-nya di sini yang sebelahnya adalah AS-nya 2, berarti 2. Oke, setelah itu kita ketikkan networknya. Di sini networknya 172.16.39.0 dengan max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu network yang satunya lagi yaitu 30.30.30.0 dengan max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi di router yang ESP. Enable const, lalu kita konfigurasikan BGP juga. Di sini router BGP-nya adalah 2. Karena AS-nya 2, di sini kita ketikkan neighbor. Berarti di sini neighbornya adalah 30.30.30.1 remote AS-nya di sini adalah 1. Oke, di sini sudah ada peringatan bahwa neighbor 30.30.1 is up. Oke, selanjutnya kita ketikkan networknya. Networknya di sini adalah 30.30.30.0 dengan max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini untuk networknya yang satunya lagi adalah 40.40.40.0, max-nya 255.255.255.0. Oke, setelah itu coba kita do show IP route. Oke, bisa kita di sini bawa 172.16.39.0/24 sudah ada ya untuk dengan protokolnya di sini adalah B, yaitu berarti BGP. Untuk di router klien di sini kita tidak akan melakukan konfigurasi BGP karena jika dilakukan konfigurasi BGP maka PC di sini dapat terhubung ke server yang di sini. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan protokol NAT. Nah, sebagaimana kita tahu, server Google dan ISP di sini memiliki tabel routingnya masing-masing dan memiliki default routernya yaitu yang defaultnya adalah 0.0.0.0.0.0. Oleh karena itu, kita akan melakukan konfigurasi root di router yang klien di sini. Oke, kita masuk ke router klien di sini. Nah, di sini kita akan memasukkan next hop-nya itu adalah 40.40.1. Oke, kita ke router klien di sini. Enable const, lalu kita IP root 0.0.0.0.0 dengan next hop-nya adalah 40.40.40.1. Oke, setelah itu coba kita do ping 172.16.39.1. Oke, di sini sukses rate-nya baru 60% ya. Coba kita ping lagi. Do ping 172.16.39.1. Oke, di sini sukses rate-nya sudah 100% ya, dan konfigurasi root-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT-nya. Kita masuk ke klien di sini. Lalu kita masuk ke mode global configuration, lalu kita di sini ketikkan access list 1 permit
192.168.100.0 dengan wildcard bitsnya 0.0.255. Lalu kita tambahkan lagi akses list 1 permit 192.168.200.0 dengan wildcard bitsnya 0.0.0.255. Nah, akses list di sini berfungsinya itu untuk menambahkan list yang diizinkan, yaitu untuk network VLAN 60 dan VLAN 70. Di sini ada 192.168.100.0 dan 192.168.200.0 dengan wildcard width 000.255. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan IP NAT, lalu IP NAT, lalu inside source list 1 dengan interface-nya G0/0 dengan overload. Nah, IP NAT di sini berarti untuk masuk ke konfigurasi IP NAT. Sedangkan inside di sini, inside source list 1 di sini untuk masuk ke interface dari 192.168.100.0 dan 192.168.200.0 yang akses yang berada di akses list 1. Dan interface G0/0 dan overload di sini artinya semua IP host dapat masuk di sini tanpa kita memasukkannya satu persatu. Jadi kita menggunakan IP publik di sini, kita hanya menggunakan satu IP publik sehingga kita tidak perlu memasukkannya satu persatu. Oke, selanjutnya kita ke router client lagi. Di sini kita ketikkan interface G0/0. Nah, di sini kita ketikkan IP NAT outside. Oke, lalu interface G0/1.60. Oke, di sini IP NAT inside. Lalu interface G0/1.70 itu IP NAT outside. Salah ketik di teman-teman, maaf. Di sini kita no IP NAT outside. Di sini IP NAT inside. Oke. Nah, maksudnya apa? Untuk interface G0/0 di sini kan mengarahnya keluar ya. Berarti kan outside, sedangkan interface di VLAN-VLAN yang di sini itu masuknya mengarah ke dalam, berarti kan menggunakan IP NAT inside. Selanjutnya kita lakukan uji coba ping dari PC 0 di sini ke server. Oke, kita ke command prompt di sini, lalu kita ketikkan ping 172.16.39.1. Oke, di sini sudah reply ya dengan TTL 125. Dan seperti itulah untuk konfigurasi NAT-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan kepada paket NAT. Oke, di sini pertama-tama kita akan mengirim paket pesan dari PC 0 ke server. Oke, kita perbesar ya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan dari PC ke switch. Nah, dari switch ke client. Nah, dari switch ke client di sini dia itu masih berupa alamat IP asalnya, yaitu IP private dari si VLAN 60 yaitu PC 0 dan menuju ke alamat IP server. Lalu kita lanjut. Nah, dari client ke ISP di sini, nah kita bisa lihat di sini bahwa tadi alamat yang tadinya IP dari si PC 0 di sini menjadi alamat dari si IP dari si klien menuju ke server karena si ISP meminjamkan alamat IP publiknya ke klien di sini agar dapat berkomunikasi dengan perangkat yang terdapat di sini yang menggunakan IP publik. Karena PC-PC di sini semuanya menggunakan alamat IP privat. Coba kita lanjut.
dari ISP ke Google, dari Google ke server. Oke, lalu server ke Google, ISP ke Google ke ISP, lalu ISP ke klien. Oke, dari klien ke switch. Sedangkan IP yang menuju ke PC di sini itu kembali lagi menjadi IP private, yaitu IP server menuju ke dengan IP si PC 0. Jadi cara kerjanya seperti ini ya teman-teman. Di cara kerjanya si PC 0 dan PC 1 di sini itu masih menggunakan IP private. Nah, dari PC 0 mengirimkan paket ke switch, dari switch ini mengirimkan ke klien sebagai perantara masih menggunakan IP private. Nah, dari klien di sini dia mengirim ke atas yaitu ke ISP, dia berubah alamatnya menjadi alamat IP publik ya si ISP ini. Nah, dari ISP ke Google, lalu dari Google ke server. Nah, server di sini dia bakal menerima dan mengenali pada dasarnya bahwa server dan jaringan-jaringan di sini tidak mengenali alamat IP yang berada di sini. Nah, mereka hanya mengenali alamat IP yang ini 4040.2. Dan seperti itulah cara kerja dari NAT tersebut ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang NAT dynamic dan NAT static. Nah, NAT dynamic di sini adalah many to one, sedangkan NAT static di sini adalah one to one. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang NAT dynamic yaitu many to one. Misalnya di sini lebih dari satu IP privat, dia akan menuju ke satu IP publik. Di sini misalnya dia hanya akan menggunakan satu IP publik. Jadi banyak IP privat di sini dia akan hanya menggunakan satu IP publik saja. Berbeda dengan statik yaitu one to one, dia biasanya digunakan oleh perangkat server. Ini saya akan menambahkan satu buah server. Nah, kenapa server di sini statik atau one to one? Karena server di sini tidak bisa diakses atau digunakan oleh orang lain atau secara umum. Berbeda dengan dynamic di sini. Dynamic di sini bisa diakses oleh beberapa host yang banyak, misalnya hostnya ada lebih dari satu. Berbeda dengan server di sini. Nah, server di sini hanya bisa diakses oleh satu host saja. Dan server di sini akan kita jadikan web server. Sehingga server yang di sini kita akan menjadikan web server sehingga tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, di sini untuk yang interface gig 0/1 di sini IP-nya adalah 40.40.40.3. Oke. Dan untuk di sini IP-nya adalah 192.168.10.2/24. Dan untuk interface yang ini kita akan menggunakan yang 10.1. Oke, kita ke router client terlebih dahulu di sini. Enable, lalu kita konfigurasi terminal, lalu kita ke interface range get 0/1 sampai 2 no shutdown. Oke, lalu kita ke interface get 0/2, lalu kita konfigurasikan IP-nya 192.168.10.1 dengan subnet mark 255.255.255.0. Oke, lalu kita ke server di sini. Kita config IP-nya 192.168.10.2 dengan subnet max 255.0, 255.255.0. Di sini gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi NAT-nya pada klien di sini untuk si server 2 di sini, yaitu dengan alamat IP publiknya adalah 40.40.3. Oke, kita ke router klien di sini, lalu kita config. Setelah itu kita ketikkan di sini IP NAT, di sini inside. Nah, source-nya di sini adalah static, yaitu statiknya di sini adalah server.
IP dari si server 2 di sini yaitu 192.168.10.2 dengan alamat IP publiknya di sini adalah 40.40.40.3. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal uji ping dari server ke server 2 di sini. Misalnya jika kita ping 192.168.10.2. Nah, di sini dia akan reply tetapi destinasinya host unreachable. Kenapa? Karena si server di sini hanya mengetahui alamat IP yang 40.40.3 bukan 192.168.10.2. Lalu coba kita ping 40.40.40.3. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini sudah reply ya untuk 40.40.40.3. Mungkin cukup sampai sini saja pembahasan saya tentang Network Address Translation atau NAT. Mohon maaf jika ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.